Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari International Women University, Fakultas Sosial dan Bisnis, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelompok 2 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Dr. Rizka Aula Asa, SIP MM. Kami dari kelompok 2, dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas UTS dengan judul materi Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel di tengah gugatan Uni Eropa di WTO. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Putri Fitriani Wulandari dengan NIM 209212118. Kemudian ada Rosida dengan NIM 209212226. Selanjutnya ada Rosa Dewiana dengan NIM 209212227. Lalu ada Rani Rafida dengan NIM 209212222. Dan selanjutnya ada Putri Sophia dengan NIM 2092119. Dan yang terakhir ada Nida Nabilah dengan NIM 209212114. Apa yang melatar belakangi kebijakan larangan ekspor biji nikel ini di tengah gugatan Uni Eropa di WTO? Zaman semakin berkembang pesat, diikuti oleh perkembangan teknologi yang kian hari tidak ada habisnya. Menghadapi kemajuan zaman yang tengah terjadi saat ini, membuat permintaan terhadap bahan mentah nikel meningkat secara drastis. Hal ini dikarenakan sedang terjadi banyak sekali modifikasi teknologi yang bergantung pada nikel sebagai bahan utamanya. Dalam menyikapi peningkatan permintaan ekspor nikel, pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas untuk mengetatkan jumlah ekspor guna menjaga kelestarian nikel yang ada. Sebab nikel merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun, kebijakan ini dinilai merugikan banyak pihak, seperti pihak dari Uni Eropa yang memilih untuk melayangkan gugatan untuk Indonesia melalui World Trade Organization. Membahas lebih jauh lagi, perlu untuk kita ketahui apa itu nikel. Nikel adalah unsur logam mineral dengan warna dasar putih keperakan, mengkilap seperti metalik, sedikit keemasan dan cukup keras, kuat juga padat. Biasanya logam ini ditemukan di kerak bumi, memiliki sifat yang tahan panas, penghantar listrik yang baik dan juga anti korosi. Nikel di sini merupakan komoditas pertambangan yang diminati oleh negara-negara di dunia karena manfaatnya yang banyak dan kegunaannya yang beragam dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam industri otomotif, nikel digunakan sebagai bahan untuk membuat kendaraan berupa baja bahan karat seperti pada pelapis mobil dan campuran bahan baterai mobil listrik yang ramah lingkungan. Dalam bidang arsitektur dan konstruksi, baja bahan karat yang terbuat dari nikel akan lebih tahan lama dan tidak mudah runtuh karena sifatnya yang anti korosi. Sedangkan dalam bidang elektronik sering ditemui pada bagian smartphone atau gadget. Kemudian dalam sektor pembuatan logam seperti uang koin dan aksesoris dapur, nikel yang sudah dimurnikan apabila jika dipadukan dengan besi dan krom, maka akan menghasilkan baja yang kuat namun tetap ringan dan tahan karat, berupa stainless steel yang biasa digunakan pada wajan, sendok, panci, dan lain-lain. Kenapa Indonesia melarang ekspor biji nikel? Indonesia memiliki alasan yang mendasar dalam mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji nikel, terutama dalam rangka melestarikan pertambangan logam jenis ini, karena merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
cadangan nikel di Indonesia akan diperkirakan habis dalam jangka waktu 7,3 tahun terhitung dari tahun 2022 jika dilakukan penambangan terus-menerus. Namun, yang perlu untuk digarisbawahi dalam kebijakan larangan ini bukan berarti tidak membolehkan mengekspor sama sekali, melainkan larangan mengekspor dalam kondisi yang sangat mentah. Pemerintah Indonesia dalam rangka mengolah hasil pertambangan logam ini berencana untuk mengolahnya di industri dalam negeri sehingga menjadi komoditi nikel atau bahan setengah jadi agar saat dijual harganya bisa lebih tinggi daripada mengekspor biji nikel yang sama sekali belum diolah. Dengan begitu, dapat meningkatkan devisa negara lebih besar dan harapannya bisa mensejahterakan warga negaranya. Di samping itu, Indonesia ingin meningkatkan hilirisasi industri terutama untuk pengolahan biji nikel menjadi komoditas pertambangan nikel sehingga tercipta banyaknya lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Berikutnya yaitu apa peran WTO. WTO yang merupakan kepanjangan dari World Trade Organization adalah organisasi perdagangan yang berskala internasional dengan tujuan utamanya untuk mendamaikan perekonomian dunia dan mendorong kelancaran dalam keberlangsungan perdagangan antar negara. Dalam memudahkan perdagangan internasional, Indonesia menjadi anggota World Trade Organization atau WTO sejak 1 Januari 1994. Sebagai anggota WTO, maka konsekuensinya Indonesia harus mematuhi ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT yang ratifikasinya telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. WTO yang berfungsi sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan, kemudian sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan, maka dalam kasus sengketa perdagangan biji nikel Indonesia dan Uni Eropa ini, WTO berperan sebagai pengadilan perdagangan internasional. Alasan Uni Eropa menggugat Indonesia. Dalam hal ini, Uni Eropa sebagai negara yang bergantung pada ekspor nikel Indonesia dan importir paling banyak merasa dirugikan karena akan mengancam keberlangsungan beberapa industrinya yang bergerak di bidang otomotif, teknologi, dan lain-lain yang memerlukan bahan baku nikel yang cukup banyak. Negara-negara di kawasan Eropa yang merupakan produsen mobil stainless steel terdepan dunia dan juga memimpin dalam industri mobil listrik dunia membutuhkan pasokan bahan baku nikel yang tidak sedikit. Uni Eropa berdalih bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran pasal 11 ayat 1 General Agreement of Tariff and Trade disingkat GATT 1994 yang merupakan ratifikasi dari WTO. Pada pasal 11 ayat 1 GATT 1994 menyatakan bahwa negara-negara anggota WTO dilarang masuk melakukan pembatasan terkait tarif, pajak, serta bea yang lainnya, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Dengan demikian, melarang ekspor biji nikel dan mewajibkan biji nikel menjalani kegiatan pengolahan tertentu. Sebelum diekspor, Indonesia dikatakan memberlakukan tindakan yang membatasi ekspor bahan mentah yang relevan untuk produksi baja tahan karat dunia. Apa dampak dari kebijakan larangan ekspor biji nikel di tengah gugatan Uni Eropa di WTO? Dampak gugatan dari Uni Eropa terhadap Indonesia yaitu dengan menjalani persidangan di WTO apabila Indonesia terbukti salah, maka pemerintah harus melakukan merevisi aturan mengenai kebijakan larangan ekspor biji nikel tersebut. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi kembali ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Di samping itu, dampak jangka pendek adalah Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Uni Eropa dan mendapatkan sanksi yang ditetapkan oleh WTO. Sementara dalam jangka tentunya ini akan berdampak pada keberlangsungan potensi investasi di Indonesia.
Namun demikian, ada beberapa cara untuk mengurangi beberapa resiko tersebut, yaitu dengan meningkatkan investor domestik khususnya untuk badan usaha milik negara BUMN dalam penyerapan biji nikel guna hilirisasi. Dengan demikian, cadangan biji nikel yang tersebut untuk ekspor akan menipis karena telah dilakukan hilirisasi terlebih dahulu dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan biji nikel yang semakin terbatas dan memacu pelaku usaha di Eropa untuk melakukan kerjasama hilirisasi ke Indonesia melalui BUMN.